Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sugiasi, Pak Fauji, dan Mbak Inka. Ya. Hari ini atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kesempatan untuk melakukan ujian skripsi. Ujian skripsi itu artinya kami bertiga boleh menanyakan hal-hal yang terkait dengan skripsi maupun di luar skripsi dalam konteks pertanahan. Nanti tekniknya itu Mbak Inka presentasi 10 menit, jangan lebih supaya kami bisa punya waktu cukup untuk membedah skripsinya. Kemudian sesudah itu nanti Pak Fauji duluan menguji, sesudah itu Bu Sugiasi, saya terakhir. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah berkenan merahmati kegiatan kita pagi ini. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, silakan Mbak Inka presentasi 10 menit. Pakai mikrofon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aristion Nugroho, APTNH MSI selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Sugiasi, SSI MIX MN selaku Sekretaris Penguji. Dan juga Bentar Mbak Inka, ini nama tarunanya Melanie Dembilaka. Sesuai Arab aja. Ini gimana udah sapa Arab? Coba tuh, namanya beda. Oke, silakan lanjut. Yang saya hormati Bapak Fauji Wibarta, SPD MPD selaku puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang skripsi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Inka Krisnawati Lewo dengan NIT 22314-240. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Master Plan Studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu Master Plan merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman jangka panjang bagi desa. Dokumen ini disusun dengan mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari tata ruang, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua yaitu partisipasi masyarakat adalah kunci kualitas sebuah rencana, karena pengetahuan lokal dan rasa kepemilikan warga sangat menentukan keberhasilan dan responsivitas program. Kemudian yang ketiga yaitu sejak tahun 2022 Kelurahan Pucung bekerja sama dengan tim SCPN menyusun master plan berbasis partisipasi masyarakat di tengah tantangan wilayah KARS dan keterbatasan visi pembangunan jangka panjang masyarakat. Keempat yaitu saat ini master plan sudah berada pada tahap implementasi, namun belum ada kajian mendalam mengenai dinamika, kendala, dan strategi partisipasi yang terjadi di lapangan. Dan inilah yang menjadi celah penelitian yang saya angkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan master plan, kemudian apa kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, dan juga apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian saya adalah menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan master plan, mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut,
dan juga mengidentifikasi dan menganalisis solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 4 pihak utama, yaitu yang pertama Kementerian ATR BPN. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung sinkronisasi rencana tata ruang desa dengan tingkat kecamatan hingga nasional, serta membantu mitigasi konflik lahan secara partisipatif. Kemudian bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis untuk memahami kompleksitas perencanaan spasial partisipatif di tingkat desa. Kemudian untuk saya sendiri sebagai peneliti, penelitian ini menjadi sarana bagi saya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika partisipasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kemudian bagi pemerintah Kelurahan Pucung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi resmi perjalanan Desa Wisata Pucung dalam perjalanan pengembangan desa wisata dan pembelajaran bagi desa-desa lain. Kemudian selanjutnya kerangka teoritis. Berdasarkan penelitian ini menggunakan 4 kerangka teoritis utama, yaitu teori aksi dari Talcott Parsons yang memandang partisipasi sebagai tindakan berorientasi, tujuan yang dibatasi kondisi situasional dan dipandu oleh nilai normatif lokal seperti gotong royong. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas yang menyatakan bahwa legitimasi kebijakan ditentukan oleh kualitas musyawarah. Kemudian yang ketiga yaitu tangga partisipasi dari Sherry Einstein yang menjadi analisis utama saya untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sebagai kerangka tata kelola desa yang demokratis. Berdasarkan teori tersebut, saya menyusun kerangka penelitian diawali dari proses penyusunan dan pelaksanaan master plan Kelurahan Pucung, kemudian partisipasi masyarakat di dalamnya diukur menggunakan tangga Einstein, demokrasi deliberatif Habermas, dan teori aksi Parsons. Dari proses tersebut akan muncul kendala dan solusi baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Selanjutnya dirumuskan strategi peningkatan partisipasi melalui komunikasi, peningkatan kapasitas, pendanaan, dan pemerataan. Seluruh proses ini diharapkan berdampak pada kualitas perencanaan, efektivitas implementasi, dan keberlanjutan pembangunan desa. Sejalan dengan visi besar Pucung Mandara yaitu mandiri, damai, dan sejahtera. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan format kualitatif deskriptif dengan paradigma definisi sosial. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Pucung, Kapanewon Widisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Subjek dan informan penelitian berjumlah sekitar 12 sampai 15 orang, terdiri dari lurah, pamong kelurahan, anggota Bamuskal, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, dan Karang Taruna, yang dipilih dengan teknis purposif dan snowball sampling. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen master plan, RPJM Kelurahan, APB Kelurahan, dan notulen rapat. Sedangkan teknis analisis data menggunakan tematik analisis, mulai dari telah data, reduksi data, penyusunan satuan informasi, kategorisasi, hingga perumusan pernyataan profesional sebagai hasil akhir yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu gambaran umum lokasi. Kelurahan Pucung memiliki luas sekitar 1081,4 hektar yang terbagi dalam 10 padukuhan dengan keliling curah mencapai 52,56%.
Karena berada di kawasan Kars Gunung Sewu, wilayah ini merupakan bagian dari Geopark Global UNESCO Gunung Sewu dan memiliki modal sosial yang kuat, budaya gotong royong yang masih terjaga, dan kesenian lokal seperti wayang kulit, reog, dan jatilan masih hidup di tengah masyarakat. Dari sisi master plan, sejak tahun 2022, pemerintah Kelurahan Pucung bekerja sama dengan tim STPN menyusun master plan Kelurahan Pucung dan master plan kawasan terpadu Wotawati menuju visi besar Pucung Mandara, yaitu mandiri, damai, dan sejahtera. Sejauh ini sudah ada beberapa capaian nyata, yaitu jalan beton berkisar 950 meter, cakupan air minimum sekitar 95%, serta bantuan keuangan khusus dari Provinsi DIY sebesar 7,25 miliar rupiah pada tahun 2024, tertinggi se-provinsi. Namun, untuk capaian keseluruhan terhadap target jangka panjang master plan hingga tahun 2045 baru berkisar sekitar 15 sampai dengan 20%. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Pada tahap penyusunan master plan, mekanismenya berjenjang, dimulai dari tingkat RT RW, dilanjutkan ke musyawarah dusun, kemudian musyawarah rencana pembangunan kelurahan, dan akhirnya disusun menjadi dokumen induk master plan oleh tim STPN. Selanjutnya, aspirasi warga didominasi oleh kebutuhan dasar seperti jalan beton, tanggul penahan longsor, drainase, sanitasi, dan rehabilitas PAUD. Jika dipetakan menggunakan tangga Einstein, masyarakat umum berada pada tingkat informasi hingga konsultasi, sementara tokoh masyarakat dan Bamuska mencapai pada tingkat diskusi. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah kelurahan bersama dengan tim STPN dengan mempertimbangkan usulan yang lebih penting, memiliki manfaat jangka panjang, serta memberikan dampak luas bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya berbeda dengan tahap penyusunan, partisipasi pada tahap pelaksanaan justru meningkat lebih signifikan. Khususnya di Padukuhan Wotawati, ada 3 bentuk partisipasi yang ditemukan, yaitu padat karya, di mana warga menjadi pekerja berupah dalam pembangunan infrastruktur, tumbuhnya UMKM dan homestay dengan omset harian bisa mencapai 5 juta rupiah pada saat musim wisata ramai, dan pengelolaan parkir melalui BUMDes, di mana pendapatan dari parkir dan homestay didistribusikan ke 9 padukuhan lainnya. Pada level ini masyarakat Wotawati sudah mencapai pada tingkat partnership pada tanggal Einstein. Warga bukan lagi menerima manfaat pasif, tetapi sudah mencapai pada aktor aktif pembangunan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, tabel ini membandingkan bentuk dan tingkat partisipasi pada kedua tahap penyusunan dan juga pelaksanaan. Pada tahap penyusunan, inisiatif datang dari pemerintah dengan bentuk partisipasi berupa aspirasi dan persetujuan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, masyarakat umum terlibat langsung sebagai tenaga kerja dengan bentuk partisipasi yang lebih konkret. Di Wotawati sendiri levelnya naik dari konsultasi, diskusi menjadi partnership. Sedangkan di padukuhan-padukuhan lain levelnya masih bergerak di informasi, konsultasi, dan juga diskusi. Artinya partisipasi masyarakat di Pucung memang belum merata, dan Wotawati menjadi contoh dari capaian partisipasi yang bisa dicapai. Kemudian selanjutnya dalam proses penyusunan dan pelaksanaan master plan ditemukan berbagai kendala dari sisi anggaran, dan dana desa terpotong cukup signifikan dari sekitar 985 juta menjadi 376 juta rupiah pada tahun 2026. Ditambah kebijakan refocusing untuk BLT dan stunting. Dari sisi regulasi, izin lahan ditolak karena status Sultan Ground.
lahan sawah dilindungi, dan juga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dari sisi visi jangka panjang, masyarakat masih cenderung bergantung pada inisiatif pemerintah kelurahan. Dan dari sisi sosial, kehadiran warga rendah tanpa insentif, serta muncul kecemburuan sosial antar padukuhan karena pembangunan belum sepenuhnya merata. Kemudian selanjutnya, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Kelurahan Pucung menerapkan berbagai solusi. Pertama, diverifikasi pendanaan melalui lobi legislatif, bantuan keuangan khusus Provinsi DIY dan kemitraan CSR. Kemudian yang kedua yaitu transparansi digital dengan mempublikasikan APB Kelurahan secara penuh di website Kelurahan Pucung. Dan juga ketiga yaitu redistribusi melalui BUMDes, di mana pendapatan wisata Ottawati disalurkan ke padukuhan lainnya. Keempat yaitu review berkala terhadap master plan agar tetap adaptif. Selain itu ada strategi pendukung lain seperti safari tarawih sebagai forum dialog informal dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat saya simpulkan 3 poin utama, yaitu yang pertama, partisipasi dalam penyusunan master plan bersifat representatif dan bertahap, berada pada tingkat informasi hingga konsultasi dengan tokoh masyarakat mencapai tahap diskusi. Kedua, partisipasi dan pelaksanaan meningkat signifikan, terutama di Desa Ottawati yang mencapai tahap partnership melalui padat karya, UMKM, dan BUMDes. Ketiga, kendala yang dihadapi bersifat multidimensional, dan meskipun pemerintah kelurahan telah menerapkan berbagai solusi adaptif, capaian keseluruhan master plan masih berkisar di angka 15 hingga 20%. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya memberikan saran kepada 3 pihak, yaitu pemerintah kelurahan, yaitu melakukan review master plan secara berkala 5 tahun sekali bersama dengan Bamuskal dan juga tim STPN. Kemudian untuk Kapanewon dan Kabupaten, yaitu memberikan dukungan teknis dan regulasi lebih konkret dengan proses izin disederhanakan. Kemudian yang ketiga yaitu Kementerian ATR, BPN, dan STPN, yaitu mendokumentasikan dan replikasi praktik baik Pucung ke desa Kars lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dan dengan senang hati saya akan menerima arahan, masukan, dan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Pak Fauji ngasih pertanyaan, mana yang tadi yang KRS yang salah? Ada tanda tangan saya soalnya mau saya coret. Diroya dulu. Nanti disalahgunakan itu. Dia kan belum ujian skripsi tuh. Nanti kok buat. Lanjut, nanti suruh dia print lagi aja ya. Iya. Oke, sekarang yang uji pertama Pak Fauji. Saya persilakan Pak Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kristiono selaku Ketua Penguji, kemudian yang saya hormati Bu Sugiasi sebagai Sekretaris Penguji, kemudian yang saya banggakan Inka Krisnawati Lewo. Panggilannya? Lewo. Lewo, Inka ya. Mbak Inka. Asalnya dari mana Mbak? Dari NTT. Oke Mbak Inka, ini judulnya adalah partisipasi masyarakat di Kelurahan Pucung. Ini kalau nggak salah Desa Binaan Pak Aris ya Pak Aris. Oke, baik. Bu Sugiasi juga. Oh, Bu Sugiasi. Nah, jadi untuk segmen saya gitu ya, ada 2 bagian yang akan saya konfirmasi ke peneliti. Yang pertama itu adalah terkait dengan sistematika penulisan. Ini sebenarnya kalau sudah masuk pada tahap skripsi, itu
untuk sistematika penulisan memang tidak terlalu banyak sebenarnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari skripsi yang telah disusun oleh Mbak Inka ini ya, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Pertama itu adalah spasi antar baris. Saya nggak tahu ini spasinya berapa ini Mbak? Satu ya, kalau nggak salah 1,15 gitu ya. Karena pada umumnya kalau skripsi itu kalau tidak salah 1,5. Ya memang di STPN pun belum ada pedoman penulisan skripsi yang terbaru gitu ya. Tapi kita ngikut ke bentuk pedoman secara umum saja. Ya. Berarti nanti spasinya tolong diperhatikan lagi ya. Kemudian teknik pengutipan, ya. Dan kita mulai misalkan di halaman 3 gitu ya, di paragraf ketiga. Itu ada Mentayani 2021 ya. Nah itu pengutipannya bukan seperti itu. Itu kan dalam tanda kurung ya. Nah berarti nggak, kan Mentayani yang menyatakan gitu ya Mbak. Berarti bukan dikasih tanda kurung di situ. Nah, ya. Itu banyak pada umumnya ya yang tanda kutip sumbernya itu berada di awal kalimat, itu pada umumnya polanya seperti ini. Ya, nanti silakan peneliti cek nanti di awal sampai dengan akhir yang mengutip di identitas penulisnya di awal, nanti dicek lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, kita ke daftar pusaka ya. Saya lihat ada satu sumber yang duplikat gitu Mbak. Nah, nanti silakan dicek mana yang benar itu, yang X leston itu. Ya itu duplikat, silakan dicek yang di atas dan di bawah yang benar gitu ya. Ada ketemu? Halaman 87. Ada ya, ada duplikat ya. Nah di situ ada beberapa sumber juga yang keterangannya adalah MD. Salah satunya sumber dari Pak Aris ini. Nah itu MD itu maksudnya apakah itu sebuah laporan, jurnal atau gimana itu Mbak? Jurnal. Kalau jurnal kan identitasnya harus lengkap. Ada tahunnya, jurnalnya siapa, halamannya berapa. Nah nanti dia cek lagi. Oke. Kemudian ada satu lagi tuh yang Hidayatullah juga. Nah ini kalau jurnal juga dilengkapi identitasnya. Nah ini untuk citasnya menggunakan apa style ya? Menilai stylenya menggunakannya apa style ya? Apa style. Nah nanti dicek lagi Mbak apa style. Ini kalau judul-judul jurnal atau judul buku itu nggak boleh tidak menggunakan huruf besar kapital. Contohnya yang sembel itu, sembel T Gosal itu ya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Memang kalau ketika kita menginput di Mendeley, ya itu bukan berarti sudah selesai Mbak. Ya, data di Mendeley itu kita cek lagi, apakah penulisnya benar, judulnya gimana, sudah benar atau belum gitu. Ya, jadi nggak sekedar menginput di Mendeley udah beres nggak seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk data pusaka dicek semuanya aja. Ya. Nah kemudian penomorannya nggak konsisten. Gitu. Ya. Misalkan ya, buat pendahuluan A latar belakang, ya, sub dari latar belakang ini kan ada poin-poinnya. Kalau subnya itu 1, berarti yang berikutnya setelah A itu juga harus 1. Gitu. Nah, jangan A habis itu A kurung gitu. Nah ya jadi harus konsisten penomorannya. Gitu. Ya. Kan banyak yang Mbak sistematika ya. Nah yang terakhir itu konsisten dalam penamaan. Pakai nama STPN atau Politeknik? Politeknik. Tapi di 2022 itu belum ada Politeknik loh Mbak. Pada tahun 2022. Kita kan datanya kan dari Politeknik, kan kerjasama antara Pucung dengan Politeknik STPN. Padahal dia belum Politeknik loh. Gimana? Tapi masih pakai STPN. Ya, nggak tahu saya gimana. Saya kemarin rata-rata disuruh ganti Politeknik. Begitu. Ya, tapi kalau Pucung bekerja sama dengan Politeknik STPN, emang 2022 sudah Politeknik gitu. Nah, nanti silakan pertimbangkan ini Mbak ya. Nah itu untuk sistematika penulisan ya. Nah, sekarang mungkin saya tanya terkait dengan isinya ya. Yang pertama itu adalah bab 1 tentang manfaat penelitian. Nah ini kalau Mbak lihat yang poin B itu kan ada kesalahan dalam penomoran itu ya. Kan yang
B itu nggak boleh jorok ke dalam gitu. Nah, yang itu salah satu yang saya maksud ya. Oke, terkait dengan isi. Manfaat nomor 4 itu adalah untuk pemerintah Kelurahan Pucung, hasil penelitian dapat menjadi dokumentasi resmi bla 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 dalam mengembangkan desa wisata berbasis master plan. Nah, saya ingin konfirmasi kepada peneliti, apakah ini suatu kekeliruan rumusan masalah atau justru penelitian ini bergeser ke fokusnya ke desa wisata? Fokusnya ke partisipasi. Nah, kalau di manfaat yang keempat itu kan lebih rinci lagi tuh, karena dia lebih fokus ke desa wisata berbasis master plan. Nah, apakah peneliti cuma melihat desa wisata saja atau secara keseluruhan? Nah, berarti nomor 4 ini salah tulis atau gitu ya? Saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin dari pemikiran peneliti seperti ini gitu. Itu saya ingin konfirmasi ke peneliti gitu ya. Nah, kemudian bab 2 ya, kayaknya oke ya. Dari seluruh teori yang peneliti sampaikan ya, kira-kira mana yang menjadi teori utamanya? Utamanya itu langkah partisipasi dari Einstein. Dari mana? Dari Einstein. Dari Einstein ya. Einstein. Berarti nanti Einstein itu mengatakan ada tingkatan. Iya. Nah, secara apa ya? Secara detail dijelaskan nggak tingkatan itu di bab 2-nya? Ada? Ada? Bukannya cuma membagi menjadi 3 kelompok aja di sini? Iya, Pak. Nah, Harusnya ada 9 tingkat. 9 atau 8? 8. 8 ya Maris ya? Oke, 8 ya. Nah, karena teori utamanya itu adalah Einstein ini ya, maka dia harus lebih lengkap kita menyampaikan teorinya gitu. Ya karena kalau saya lihat secara sekilas di kesimpulan itu justru berada pada tingkat 3 dan 4 gitu. Berarti dia udah membagi 3 kelompok itu menjadi 8 gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan jelaskan secara detail gitu, karena teori itu menjadi teori utama kita ya. Jadi bukan hanya membagi 3 kelompok, nggak apa-apa bagi kelompok 3 kelompok apa, tapi lebih dijelaskan lagi yang kelompok 1 itu terkait apa saja ya. Nah karena ini sebenarnya kalau menggunakan teori Einstein, arahnya itu adalah dalam penyusunan instrumennya ya. Berarti kita fokusnya ke melihat partisipasi masyarakat ini berdasarkan 8 tingkatan ini gitu. Nah, nanti pertanyaannya di pertanyaan berikutnya. Nah, bab 3. Di situ disampaikan di halaman 30 ya. Jumlah informan 12 sampai 15 dengan purposif atau snowball. Apa beda snowball dengan purposif? Kalau purposif itu udah tidak tentukan siapa yang akan kita wawancara atau something. Nanti dari misalnya saya mewawancarai ibu, kemudian nanti ada informasi tambahan dari ibu tentang siapa yang lebih tahu mengenai partisipasi ini. Oke, sekarang saya tanya, coba informan yang realnya di lapangan siapa saja? Yang pertama dari pemerintah kelurahan sendiri, terus ke masyarakat. Masyarakatnya yuk. Masyarakatnya ada berapa orang? Kemarin mewawancarai sekitar 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Terus apa lagi selain masyarakat? Bagus sekali ini apa? Badan musyawarah kelurahan, ketua badan musyawarah. Ketuanya. Kan juga semua panitia semua itu kan? Cuma ketuanya saja. Iya. Siapa lagi? Kemudian Pak Kelurahan, Siapa? Pak Kelurahan, Oke, apa lagi? Lurah, Hah? kemudian masyarakat 6, Masyarakatnya udah tadi? Yang Iya. Pokja? Iya. Berapa orang? Ketuanya kah? Iya, ketua Pokja. Terus? Tapi ketua Pokjanya tuh termasuk masuk ke dalam masyarakatnya Pak. Soalnya waktu penyusunan master plan sendiri, Pokja belum dibentuk Pak. Oke, tapi nggak masuk ya? Iya. Siapa lagi? Sama kepala padukuhan, 10 padukuhan. Semuanya yang diwawancara?
Semuanya diwawancara. semuanya. Jadi kita dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian kan banyak orang kan Pak. Iya. Kemarin pas penelitian itu kami sekitar 7 orang. Iya. Nah itu dikumpulin di satu ruangan dan semua Ya, kita fokus ke penelitian punya Mbak Inka aja. Yang terkait dengan penelitian Mbak Inka ada berapa orang? Semuanya. Iya, Semua kedudukan diwawancara. iya, semua Iya. para kebutuhan. Iya. Cuman ada beberapa yang tidak hadir pada waktu itu Pak. Jadi Iya. cuma 7 atau 8. Itu ya. Hasil wawancaranya ada. Hasil wawancaranya ada. Yang di lampiran itu. Iya. Itu kan hasil wawancara secara keseluruhan. Yang per orangnya nggak ada. Yang per orangnya. Per orang, Ah, per orang masyarakatnya apa? masyarakatnya ada 5 tuh. Iya. Berarti hasil wawancaranya kan juga ada 5 tuh. Iya. Mana? Hasil wawancara masyarakat. Iya. Ada Pak. Mana? Tentang masyarakat. Di mana? Di lampiran. Di fotonya gitu Pak. Hasil wawancaranya mana? Hasil dia pakai first note Pak. Iya nggak ditampilkan di lampirannya, nggak diberikan. Padukuhnya ada 7 katanya, itu pokjanya, kepala desanya, pamongnya. Mana hasil itu mana? Ya, halaman 91. Halaman 91. 91. Transkrip Coba wawancara. baca judulnya apa tuh? Warga masyarakat biasa kan? Berarti dirangkum semuanya tuh, hasil wawancaranya. Iya Pak. Kok bisa kok gitu? Kita kan harus lihat hasilnya perorangan nanti. Lalu tiba-tiba peneliti merangkum aja semuanya, itu gimana? Takutnya nanti ini datanya nggak valid gitu, karena nggak masing-masing itu kita nggak lihat itu pendapat dari masing-masing aja tiba-tiba ini hasil wawancara siapa nih yang ada di lampirannya? Yang warga masyarakat biasa, apakah ini petani, ibu rumah tangga atau pemuda ini hasilnya? Jadi lebih ke petani sih Pak. Petani. Soalnya untuk masyarakat sendiri juga ditunjuk oleh pemerintah kelurahan untuk mulai cerai. Soalnya di sana banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang penyusunan dan master plan ini. Ya tadi katanya masyarakat ada 5, Iya, itu petani 1. iya. Terus yang 4-nya lagi mana? Beberapa, Beberapa petani. iya Pak. Berarti ini hasil dari Soalnya kebanyakan masyarakat di sana kan sebagai pekerjaan. ya maksud saya hasilnya ini hasil untuk 1 orang petani gitu. Iya. Yang 4 lagi mana? Jadi dirangkum. Nggak bisa dirangkum begitu. Kita lihat data realnya dulu. Soalnya ini di bagian teknik analisis juga ada yang ingin saya tanyakan gitu. Jadi walaupun nanti peneliti ini kan mungkin ada tim gitu ya, nggak apa-apa bersama tim, tapi fokus dari penelitian kita itu saja yang kita buatkan di sini gitu. Nah jadi untuk lihat benar nggak peneliti melakukan wawancara gitu ke siapa saja. Soalnya ini saya lihat kalau di lampirannya itu digabung aja nih petani, ibu rumah tangga dan pemuda. Karena masing-masing itu pasti akan memiliki kepentingan yang berbeda. Petani misalkan ya, wawancaranya fokus ke kepentingan tentang bibika atau apakah pemuda katanya, mungkin kegiatan kepemudaan gitu. Nggak bisa kita satukan seperti itu. Ya. Itu juga kepala desa dan pamong desa itu juga digabung. Nah gitu. Mana tuh maksudnya? Berarti yang realnya belum tahu ya berapa orang? Ya. Sebagai peneliti harus tahu berapa jumlah informannya. Kan peneliti sendiri yang turun ke lapangan. Gitu ya. Ya maksudnya bukan menjatuhkan atau gimana ya, tapi ingin memberikan saran agar apa yang kamu temukan di sini menjadi ilmiah seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada propulsif, kemudian ada snowball. Yang propulsif siapa saja? Yang hasil dari snowballnya gimana? Nanti kamu harus disampaikan di bab 3-nya. Ya. Kemudian ketika snowball itu kan misalkan kita wawancara ke A, kemudian dia akan ke B gitu ya. Sudah sampai ke titik jenuh nggak ketika melakukan wawancara? Contohnya siapa yang snowball?
ketua ada lagi. Tadi nggak masuk informan loh yang ketua adat ini. Mana sih? Tapi itu masuk ke masyarakat, diwawancarai sebagai masyarakat. Oh, sebagai masyarakat. Nah, ketua adat gimana snowballnya? Nah, dari pemerintah kelurahan dia diarahkan Ke ketua adat gitu ya. Nah, dari hasil wawancaranya itu sudah sampai ke titik jenuh nggak jawabannya? bersama ketua adat. Iya kan dia kan snowball tuh Iya. atau propulsif lah gitu ya. Apakah dia sudah sampai ke titik jenuh dari jawaban informannya itu? Iya. Jadi tuh soalnya tuh jawabannya tuh hampir sama-sama semua. Oh, berarti udah jenuh ya, sampai titik jenuh gitu ya. Oke. Berarti itu yang untuk informannya. Kemudian di halaman 32. Nah, di situ kan ada teknik analisis data, ada beberapa tahapan ya, sampai dengan tahap kelima. Nah, untuk analisis datanya peneliti menggunakan tahapan ini nggak? Iya. Mana ada nggak di hasilnya? Saya lihat nggak ada di bagian analisisnya ini nggak ada di hasilnya ya. Sementara di bab 3 itu disampaikan bahwa untuk menganalisisnya ini menggunakan teknik yang disampaikan oleh Moleong ini. Bukunya ada nggak Pak Moleong? Punya bukunya nggak? Bukunya Pak Haris, Pak. Ada bukunya. Nah di situ kan benar ini 5 tahapan ya. Nah ada nggak dilakukan hal seperti ini di dalam penelitiannya? Ada nggak? Nggak ada ya. Terus gimana itu? Oke, lanjut bab 5 lah ya. Bab 4 kan itu tentang itu ya, identitas ya, bab 5. Kita lihat di halaman 48 ya. Halaman 48 bab 5. Maaf, iya halaman 48 ya. Oh iya, halaman 48. Nah, di situ dari paragraf terakhir ya. Angka capaian mencapai 15 sampai 20%. Sementara di bawahnya itu ada 65 sampai 75%. Nah, gimana nih peneliti menengahi dari perbedaan data ini gimana? Jadi hasil wawancaranya kan ada yang bilang kalau pencapaian master ini sudah mencapai pada 65 sampai 70%. Kemudian Lurah sendiri menyatakan bahwa hasil dari master plan ini lebih rendah, yaitu 15 sampai 20%. Nah, untuk 65 sampai 75% itu mengarah ke perhitungan matematik sendiri, Pak. Kalau untuk keseluruhannya baru pada tahap 15 sampai 20%. Secara keseluruhan 15 sampai 20%. Kok bertentangan dengan hasil wawancara halaman 93? Hasil dari kepala desa itu halaman 93. Disusun sejak 2022 berada pada kisaran 15 sampai 20%. Realisasi tersebut sebagian besar tercatat di Wotawati. Nah, justru ini yang tercatat di Wotawati. Yang mana? Bab ini. Jadi itu pencapaian master plan sendiri itu lebih terfokusnya ke perhitungan matematik. Berarti nggak keseluruhan. Keseluruhan, Pak, sebenarnya itu keseluruhan. Tapi Watawati sebagai contoh dari proyek ini gitu, Pak. Berarti 15 sampai 20 ini punyanya si Watawati gitu ya. 15 sampai 20 Ya. itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dari tahun 2022 hingga 2045 itu baru mencapai sekitar 15 sampai 25%. Sedangkan untuk Watawati sendiri itu mencapai 65 sampai
yang paling Soalnya, ini. ya, soalnya pembangunan lebih berfokus pada proyek percontohan yang tadi itu. Jadi kalau perhatiin 65 sampai 75, berarti yang dusun lainnya rendah itu, Iya, di bawah 15 itu. iya. Iya. Ya, saya ingin mengkonfirmasi aja tuh perbedaan data ini ya. Nah, kemudian halaman 44 ada foto dokumentasi. Nah, ini foto kapan ini, Mbak? Tahun 2021. Kenapa Jadi yang sebelum master plan ini dibentuk kan dilakukan musyawarah dulu antara pemerintah kelurahan baru ke masyarakat. musyawarah apa? Masyarakat. Musyawarah tentang apa? Musyawarah untuk program penyusunan master plan itu sendiri. Penyusunan master plan. Jadi sebelum ada master plan dimusyawarahkan lagi gitu. Iya, dimusyawarah dulu untuk proses perencanaan penyusunan master plan itu. Kenapa nggak fokus ketika master plan ini udah jalan aja dokumentasinya? Kenapa harus foto ini yang diambil peneliti? Soalnya ketika diminta dokumentasi mengenai musyawarah itu pemerintah kelurahan menyarankan untuk mengambil dokumentasi sendiri di website kelurahan Bojongpa. Nah, yang ada tuh dokumentasi ini. Berarti karena nggak punya data gitu terpaksa ngambil yang ini. Diarahkan sama pemerintah. Ya kan peneliti bisa lihat kegiatan masyarakat. Berapa lama penelitiannya? 2 minggu. Cuma 2 minggu. Itu nggak ada rapat sekalipun selama 2 minggu. Nggak ada rapat sekalipun. Nggak ada musyawarah gitu, nggak ada. Ada Nah, kenapa nggak itu yang diambil sebagai dokumentasi? musyawarah bersama masyarakat. Iya. Saya mau tanya kenapa nggak yang itu yang diambil? Jangan tahu jangan-jangan peneliti nggak ada lakukan observasi ketika masyarakat musyawarah. Jadi ini tuh diambil karena partisipasi masyarakat untuk menghadiri proses musyawarah. Untuk menghadiri proses musyawarah. Iya. Ini judulnya aja suasana musyawarah perencanaan pembangunan, Iya. bukan terkait dengan apa? Master plan-nya, penyusunan master plan. Oke, sekarang saya tanya nih Mbak. Mbak, instrumennya pakai apa saja? Instrumen penelitiannya apa saja? Instrumen penelitiannya apa saja? Wawancara, satu. Iya. Wawancara, terus observasi. Apa lagi? Itu di bab 3 kan ada. Bab 3 sama 32 ada wawancara seperti semua studi dokumen. Ya. Nah, dalam penyusunan wawancara itu peneliti gimana cara menyusunnya, gimana wawancaranya, timbangannya gimana, menyusun pertanyaan itu gimana? Coba sampaikan ke saya caranya gimana? Jadi itu sebelumnya sudah ada transkrip wawancaranya. Yang menyusun transkripnya itu gimana pertanyaannya itu? Bikin sendiri atau gimana? Iya, Pak. Bikin sendiri? Iya, tapi dikonfirmasi dulu ke Siapa? pembimbing. Sudah konfirmasi ke pembimbing. Tadi kan menggunakan Einstein ya. Nah, apakah pertanyaan itu sudah mengarah ke teori Einstein itu? Sudah dipilah-pilah gitu ya. Misalkan yang tingkatan 1 pertanyaannya ini loh gitu. Sudah ya. Nah, kemudian yang kedua dokumentasi observasi. Hasil observasinya mana? Dokumentasi. Observasi. Kan di situ ada observasi tuh. Ya. Observasi dilakukan terhadap proses musyawarah praktik pelaksanaan program master plan. Nah, ini termasuk yang dokumentasi tadi. Ketika ada musyawarah,
peneliti harus hadir karena itu bagian dari penelitian kan, melihat gimana partisipasi masyarakat itu dalam master plan-nya gitu. Ya, tapi pada saat penelitian tuh sudah mencapai pada tahap pelaksanaan Pak. Jadi sudah tidak ada musyawarah pada saat itu. Tidak ada musyawarah, ya nggak masalah, yang penting observasinya ada observasi nggak? Kan nggak ada musyawarah aja gitu. Di sini juga dijelaskan tuh ya interaksi sehari-hari di lingkungan kelurahan gitu. Nah, ada hasil observasinya nggak? Nggak ada kan? Studi dokumentasi ada datanya nggak? Yang enggak, bukan ini. Kamu yang untuk data dokumentasi apa aja yang kamu itu yang kamu ambil dokumentasinya, dokumennya terkait apa saja? Di belakang ini ya. Iya. Yang pertama berita acara pembangunan. Ini tahun 2023. Ya. Cuma ini saja. Iya Pak, sama dokumen master plan program kerja sama Yang master plan-nya mana? dokumennya. Iya. Dokumennya tuh tidak dimasukkan Pak. Kenapa nggak dimasukkan? Namanya kan terlalu banyak nggak? Iya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Sekitar 100. Iya. Oh 170. Iya. Gitu. Ya dijawab secara apa ya? Berarti nggak banyak gitu ya, karena banyak gitu. Iya. Berarti nggak ada observasi ya. Berarti harus dihapus di bab 3 observasinya. Enggak, maksudnya harus dihapus nggak langsung baik saja. Kamu harus mempertahankan apa yang harus kamu bikin itu harus kamu pertahankan, bukan langsung ya. Harus dihapus ya observasinya gini. Nah, tadi kan kamu wawancara tuh udah punya pedomannya. Seharusnya di bab 3 itu ada kisi-kisinya. Nah, jadi kisi-kisi. Misalkan mau Nikola Einstein ya. Harus tingkatan 1 itu pertanyaannya seperti ini. Kan ada beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, untuk observasinya ada nggak? Sebelum kamu lakukan pengamatan itu kamu udah tahu. Misalkan yang kasih observasi tentang ini loh, yang observasi tentang ini loh. Gitu. Nah itu jadi ada arahan seperti itu. Ya, mungkin ada secara tidak langsung mungkin ada di lapangan. Ya, cuma nanti sebaiknya nanti dibikin juga gitu hasil observasinya seperti apa. Gitu. Karena kan nanti juga mendukung dari hasil wawancara kan seperti itu ya. Nah, mungkin terlalu lama, mohon maaf nanti saya lanjutkan ini. Nah kemudian bab 6 ya. Ini saya cepat aja nih. Bab 6 halaman berapa ini? Halaman 60 ya. Kendala teknis diidentifikasi sebagian besar bersifat eksternal atau struktural. Contohnya ini kendala kekurangan dana gitu ya. Sementara kita fokusnya tentang partisipasinya. Nah kira-kira gimana peneliti menjelaskan terkait dengan ini? Itu berdasarkan hasil wawancara bersama kawan-kawan. Ya. Masyarakat tuh hadir dalam wawancara kan diundang. Tapi ketika masyarakat hadir tuh harus diberikan insentif gitu loh. Gitu. Terus? Jadi itu makanya kekurangan dana seperti itu. Iya. Jadi memang nggak ada, berarti masyarakat itu partisipasinya karena ada imbalan seperti itu. Tidak seperti itu juga Pak. Jadi ada rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelurahan itu sendiri. Jadi masyarakat hadir juga bagian bentuk dari partisipasi mereka sendiri bukan. Mereka peduli tapi mereka butuh uang gitu. Iya Pak. Gitu. Soalnya kan kalau misal musyawarah ini terjadi pada siang hari, nah itu kan masyarakat harus bekerja kan Pak. Kebutuhan sehari-hari. Gitu. Berarti karena ini ya kekurangan dana seperti itu. Tapi secara umum saya lihat yang untuk kendala teknisnya ini berasal dari kendala apa ya? Bukan secara langsung terkait dengan kendala partisipan dalam penyusunan atau pelaksanaan master plan seperti itu. Itu kan sudah sebagai dampak seperti itu ya. Nah, jadi nanti mungkin lebih ke spesifik ke langsung ya, dampak langsungnya terhadap penyusunan dan pelaksanaan master plan-nya seperti itu. Apa aja Mbak? Kemudian yang terakhir bagian bab 7 kesimpulan. Ya. Di situ ada menyampaikan teori Edwards 3 kesimpulannya.
Nah, Edward 3 ada kan? Kesimpulan halaman 83. Ya, terus sementara di teori nggak ada Edward 3 itu. Kenapa tiba-tiba muncul di kesimpulan? Hah? Iya, halaman 83 di sini. Yang bagian atas itu Edward 3. Lalu kenapa tiba-tiba muncul di situ? Nanti cek lagi ya, Mbak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, yang paling terakhir. Menurut peneliti, apakah kesimpulan penelitian ini benar-benar sudah menjawab dari 3 rumusan yang di awal atau tidak? Sudah menjawab? Sudah menjawab ya? Yakin? Yakin? Ya, begitu saja lah. Nanti akan lebih lengkap sama Bu Sugiasi dengan Pak Aris. Mohon maaf, karena terlalu panjang. Saya ingin konfirmasi. Tidak apa-apa, biar aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aris Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fauji. Silakan Bu Sugiasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya hormati Pak Fauzi, Pak Aris, dan juga Mbak Indah. Akhirnya ya. Udah sampai di tahap ini. Ya, saya juga baru ini, padahal saya yang mengecek ya. Ini kenapa jadi spasinya itu loh. Rapet. Ini Mbak. Padahal biasanya ininya agak ini. Terus di tiap tadi juga sudah banyak ya. Dalam beberapa hal bahkan antara isi sebab dan judul sebab selanjutnya itu nggak ada salahnya gitu loh, nggak ada spasinya gitu ya. Nanti di ini kalau saya yang bukan orang sosiologi, saya merasa bahwa ini tuh informasinya tuh cukup banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau disampaikan secara lisan, partisipasi masyarakatnya itu seperti apa sih gitu? Ya, itu seperti apa? Kalau mau dijelaskan secara ringkasnya, partisipasi masyarakat terhadap penyusunan maupun pelaksanaan master plan gitu ya, itu seperti apa? Jadi partisipasi masyarakat itu sendiri seperti keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pengawasan dan evaluasi. Iya, tapi partisipasinya seperti apa? Kalau misalnya Mbak Inka tuh udah ngublek kan, misalnya udah banyak menanyakan. Ini tuh seperti apa sih? Apakah itu penting atau mungkin sangat partisipatif atau hanya normatif atau bagaimana? Ada deskripsinya itu seperti apa sih? Saya pengen tahu. Jadi partisipasi itu bisa berupa tenaga, pikiran, maupun dana dari masyarakat. Kalau mau diperbandingkan antara partisipasi masyarakat sama kewenangannya kelurahan, ini mana yang lebih kuat? Bukan misalnya masyarakat berpartisipasi memiliki ide atau mengusulkan sesuatu, tapi misalnya kelurahan menentukan beda lagi gitu, atau seperti apa? Atau memang kelurahan mengikuti apa yang menjadi ide aspirasinya pemerintah, aspirasinya masyarakat gitu. Jadi masyarakat memberikan usulan, tetapi pemerintah juga mempertimbangkan tuh. Jadi kayak mana yang harus lebih didahulukan. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin ada juga wawancara sama kepala padukuhan itu ada beberapa yang di padukuhannya tuh kayak meminta di tempat mereka tuh kayak ada juga tempat untuk
tidak? Atau seperti apa? Masih, jadi kalau misal ada pemuda-pemudi yang nari itu masih bisa dipertimbangkan, tapi pas usulannya kan pemuda-pemuda itu udah keluar semua gitu loh Bu, untuk cari kerja di luar. Jadi masih pemerintah masih mengesampingkan usulan dari masyarakat terkait. Oke, kalau dari sisi ini master plan-nya, pengembangan wilayahnya itu seperti apa? Apakah memang cuma fokus di pariwisata atau mungkin ada hal lainnya gitu? Pengembangan wilayah. Apa? Pembangunan jalan, Pembangunan jalan. Oke, infrastruktur. Terus apa lagi? pembatas jalan. Oke. Jadi ya berarti mau fokus kayak pengembangan wilayahnya itu fokus ke pariwisata atau ke hal lainnya gitu, atau pertanian atau apa gitu? Pengembangan. Pengembangan wisata juga, untuk pembangunan jalan juga. Oh, jadi kelengkapan infrastruktur ya. Oke. Nah, ini kan apa kesimpulannya ini kan cukup banyak nih. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, kalau dari ini apa sih? Kalau hanya 1, 2 kata yang ini nomor 1 misalnya, itu apa? Intinya apa? Yaitu partisipasi masyarakat di sini tuh kayak bertahap gitu loh. Oke, partisipasi masyarakat bertahap. Bertahap dalam hal apa? Oke, yang nomor 2 itu apa? Intinya itu apa? Satu, kalau diringkas dalam 1 atau 2 kalimat itu apa? Jadi dalam tahap pelaksanaannya tuh partisipasi masyarakat tuh lebih meningkat ketimbang pas penyusunan master plan. Oke, yang ketiga. Kendalanya, yaitu kendalanya apa saja? Anggaran, Terus? persetujuan lahan sultan belum. Terus? Udah, itu aja. Oke, nomor 4 itu solusinya. Nah, ini apa? Solusinya apa? Solusi dari mengembangkan strategi pendanaan. Terus yang nomor 5. Dari teorinya. Oke. Ya. Kalau dari saya cukup itu saja, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sugiasi. Mbak Inka, kenapa jawabanmu sering salah? Kan sudah akrab dengan Bu Sugiasi, sudah kenal dengan Pak Fauji. Saya perhatikan yang dari Pak Fauji hanya 20% yang betul, yang lainnya salah. Padahal kan semua ada di sini tuh. Nah, ini kan penelitiannya tentang penyusunan dan pelaksanaan master plan, tapi kemudian sorotannya adalah pada partisipasinya, tuh. Berarti kemudian ada bedanya partisipasi ketika menyusun dengan partisipasi ketika melaksanakan. Pertanyaan saya, tolong jelaskan di level partisipasi yang bagaimana ketika menyusun dan bagaimana ketika melaksanakan. Maka level partisipasinya Einstein tadi itu. Ketika menyusun, level partisipasinya seperti apa? Jadi dalam tahap
Bisa ada tayangannya nggak? Di presentasi. Ketika menyusun dan ketika melaksanakan. Kan beda itu. Ya. Nggak ada matriknya ya? Jadi pada tahap penyusunan tuh kan masyarakat tuh belum sepenuhnya tahu gitu loh Pak tentang master plan ini apa. Jadi diarahkan dulu oleh pemerintah, dijelaskan, terus dikasih arahan oleh pemerintah terkait apa saja yang dibutuhkan di beberapa desa. Berarti kemudian kamu bagi itu ya, ada dua ya. Di masyarakat levelnya informing sampai consultation. Itu masyarakat umum. Kemudian di tokoh dan di bamuskal application. Sekarang bedakan. Kalau informing tadi yang ditanyakan oleh Bu Sugias. Kalau informing itu partisipasinya seperti apa? Kalau consultation seperti apa? Kalau application seperti apa? Supaya kami punya bayangan seberapa besar jarak partisipasinya antara masyarakat dengan tokoh masyarakat. Yang informing seperti apa? Jadi pada saat penyusunan master plan ini sendiri masyarakat diundang, kemudian dikasih tahu tentang apa itu master plan. Kalau menurut Einstein, informing itu seperti apa? Apa ukuran partisipasi disebut informing menurut Einstein? Masyarakat datang kemudian dikasih informasi oleh pemerintah. Oke. Mas, maaf ya. Kalau yang consultation, Konsultasi itu udah pada tahap Salah mengisi. Enggak. jadi udah Maaf ya. dua arah gitu Pak. mm-mm. Jadi pemerintah memberitahu, kemudian masyarakat juga memberikan. Kalau yang application seperti apa? Itu diskusi Pak. Diskusi atau cuma sekadar ditempel? Ini loh ada kegiatan mau bikin master plan. Diskusi. Terus ketika didiskusikan itu bagaimana respon masyarakat? Jadi dikasih tahu tentang apa yang akan Oke, responnya Udah ketika saya oh, baik. Seperti apa baik? Kamu ilmuwan. Seperti apa respon ketika dia berada di tataran application? respon masyarakat. Kan kau bilang application diskusi, oke. Tapi seperti apa ketika dia berada di tataran itu? Menggunakan kacamatanya Einstein itu. Dan pun belum hafal. Sudah Pak. Jadi pada tahap ini tuh masyarakat sudah tahu dan membersamai pemerintah untuk pelaksanaan master plan ini sendiri. Mengapa terjadi jarak? Mengapa ada jarak partisipasi antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat? Di mana letak persoalannya? Soalnya awalnya tuh masyarakat kan belum mengetahui tentang master plan ini dan apa yang akan dilaksanakan ke depannya terkait master plan itu sendiri Pak. Jadi harus pada tahap awal tuh harus dijelaskan dulu pemerintah dengan Bamuskal menjelaskan dulu kepada masyarakat terkait apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Berarti persoalannya karena master plan inisiatifnya bukan dari masyarakat umum, tuh. Inisiatifnya dari elit, dari Bamuskal sama dari tokoh. Sehingga kemudian itu yang membuat jarak partisipasi antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat. Ini di penyusunan, di pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya tuh sudah meningkat gitu Pak. Masyarakat umum apa? Level partisipasinya seperti apa? Jadi masyarakat Tadi kan dia informing and consultation, tuh. Sekarang kalau di level pelaksanaan nggak ada. sudah mencapai partnership. Mana tulisannya mana? Di mana di situ ada tulisan partnership? Ada nggak? Di sini di mana? Halaman berapa? Yang kamu tahu harus ditulis. Kalau kamu bilang oke, levelnya partnership, terus mana? Itu kan tingkat partnership. Yang warna merah itu yang kau maksud partnership. Terus kemudian itu kan hanya di Wetawati. Di pedukuhan lain kan tidak sampai di level itu. Sudah mencari juga Pak. Jadi kayak hasil dari Wetawati
Kamu bilang ada perbedaan partisipasi, ada perbedaan level partisipasi, ada level partisipasi yang tidak merata. Berarti kalau di Wotawati levelnya partnership, di kependudukan lain belum tentu partnership. Gitu? Bener gak? Jangan ngangguk-ngangguk. Lagi Pak, lagi. Aku kan nanya berdasarkan tulisanmu ini. Kalau di Wotawati yang katanya unggulan, itu levelnya baru di tataran partnership. Berarti kan pendukuhan lain belum sampai di tataran itu. Kalau tidak sampai di tataran itu, sampai tataran mana dia? Di bawahnya partnership apa? Kamu punya tangganya nggak? Punya gambar tangga partisipasinya Einstein nggak? Di bawahnya partnership kan ada itu apa? Kan pendukuhan lain kemungkinan di bawah itu kan? Apa? Levelnya apa? Itu tadi dikritik Pak Fauji, kamu cuma sebut 3 itu, nggak tahu level yang lain. Harus tahu tuh. Terakhir, soal data nih, tadi kan Pak Fauji juga memperdalam di situ ya. Kamu tahu nggak bahwa data itu sebetulnya dibagi 3, ya? Ada raw data, ada proses data, ada presented data. Nah, ketika kamu melampirkan tadi yang dikritik Pak Fauji itu loh, yang kamu bilang dirangkum dari semua omongan petani itu masuk data yang mana? Raw data, proses data, atau presented data? Kalau itu proses data, raw datanya mana? Kan nggak mungkin ada proses data tapi nggak ada raw datanya. Hasil wawancaranya. Ya. Ada datanya nggak? Iya. Terus yang kamu lampirkan ini maksudnya apa? Yang tadi kau bilang itu semua digabung di situ. Ada 6 petani tadi ya. 6 petani terus coba jadi satu di sini. Apa maksudnya? Apa maksud melampirkan itu? Pertanyaannya sama atau jawabannya sama? Kalau pertanyaan sama memang harus begitu kan? Yang beda harus jawabannya. Nah, terus kalau jawabannya berarti berbeda tuh. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Tapi kenapa cuma jadi 1 lembar? Dan seolah-olah cuma jadi 1 orang. Jawaban dari masyarakat juga hampir sama semuanya. Hampir kan berarti tidak sama tuh. Ya, harusnya. Kalau tidak sama harus ditulis apa bedanya. Misalnya Disampaikan. ada 6 petani, petani A bilang begini Pak Aris, petani B bilang begini, beda itu. Sehingga kemudian tidak rancu tadi yang ditanya Pak Fauji. Jadi yang namanya data itu begitu. Ada data yang disajikan, namanya presented data. Itu sudah data yang sudah nuansanya sudah sangat subjektif. Ada data yang proses, itu data yang sudah diolah, mungkin bentuknya rekapitulasi. Ada yang raw data itu transkrip itu. Nah, kamu punya transkrip datanya nggak? Punya raw datanya nggak? Apakah ketika kamu wawancarai, kamu buat transkrip nih? Nah, itu raw data. Berarti ada, kalau ada 6 orang diwawancarai, ada 6 transkrip. Terus kemudian kamu gabungkan jadi 1. Nah, itu namanya presented data. Sehingga kemudian saya bilang, wah ini simplifikasi tuh. Kau bilang jawabannya sama saya nggak yakin. Setiap orang punya tadi kepentingannya beda itu. Kalau kamu wawancarai petani, dia akan ngomong versi dia dengan konteks pertanian. Seperti diingatkan Pak Fauji, kalau kamu ngomong dengan pemuda, versi dia dalam konteks kepemudaan. Nanti ada lagi yang nuansa politik dan lain sebagainya, jadi nggak sama. Gitu ya? Oke, waktunya sudah habis kan. Silakan keluar, kami bertiga mau rapat. Jangan Nanti dipanggil. jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh, mandangnya susah nanti.